sini akan membahas materi tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia ada 4. Yang pertama, pasar modal, yaitu merupakan pasar persaingan sempurna karena harga sudah ditentukan oleh sistem harga berupa permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada pasar buah. Dalam struktur pasar buah, total jumlah penjual dan pembeli seimbang, serta harga sudah terbentuk atas permintaan dan penawaran. Yang ketiga ada pasar sayur. Pasar sayur mudah ditemukan di Indonesia dengan jumlah pembeli dan penjual seimbang, serta harga yang telah disepakati keduanya. Dan yang terakhir ada pasar beras. Pasar beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sehingga penjual dan pembeli dalam kuantitas yang sama. Meskipun tidak ada perbedaan kualitas, harganya pun tidak berbeda jauh pula. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penjual dan pembeli yang cukup banyak. Adanya penjual dan pembeli yang jumlahnya cukup banyak mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga yang menyebabkan harga di pasar tetap, berapapun jumlah barang yang dijual. Jadi, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Yang kedua, kebebasan membuka dan menutup perusahaan. Artinya, tidak terdapat hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru. Jika dianggap menguntungkan dan menutup usahanya jika dianggap merugikan. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian dan perusahaan dapat bertahan apabila mampu menyesuaikan pasar. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Yang kedua ada penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Adanya karakteristik semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga yang di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi para pembeli agar tidak membeli produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Di sini terdapat kurva pasar persaingan sempurna. Yang pertama, berapapun jumlah permintaan produk, harga per unit tidak berubah, maka kurva yang berbentuk adalah garis lurus mendatar. Yang kedua, ingat bahwa karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dalam hal ini, P sama dengan MR. Di sini terdapat permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Di sini terdapat penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurva permintaan atau D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR, dan sama dengan harga atau P. Yang kedua, kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik nol. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Hal ini dikarenakan penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak punya pengaruh apapun terhadap produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tak dapat mengganggu konsumen.
pembeli bisa dengan bebas berpindah untuk melakukan jual beli dengan penjual manapun. Yang ketiga, dalam struktur pasar ini tidak diperlakukan memasang iklan karena produknya homogen atau setipe. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain, karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam membentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Dan yang terakhir, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk, itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.